Saat sedang piknik, kamu mengalami masalah pelik. Apes. Kalau kamu jatuh dari tebing, sebisa mungkin perhitungkan jarak pendaratanmu dalam bagian-bagian kecil. Tiap bagian ini akan meredam benturan saat kamu jatuh, sehingga peluangmu selamat akan lebih besar. Gapai benda kokoh seperti semak-semak atau batu saat kamu jatuh ke dasar tebing. Ini akan memperlambat gerakmu. Batang kayu atau papan juga bisa membantu loh, karena bisa menahan lajumu saat kamu sampai di tanah. Kalau wajanmu terbakar, jangan bawa keluar atau memadamkan apinya dengan air, karena malah bisa memperparah situasi. Tutupi wajan dengan penutup logam. Dengan begitu, oksigen tidak bisa masuk. Lakukan dengan cepat, tapi tetaplah tenang. Ingat, jaga jarak antara tubuhmu dengan api ya. Diamkan wajan sampai dingin. Kalau apinya kecil dan mudah dijinakan, kamu bisa pakai garam atau soda kue. Tapi, jangan gunakan baking powder, tepung, atau bahan lain yang terlihat seperti garam atau soda kue. Pokoknya jangan, komposisinya berbeda, jadi tidak akan membantu juga. Saat berada di antara kerumunan orang yang sedang berlarian, kamu harus bisa menjaga jarak yang cukup longgar dengan sekitarmu. Angkat kedua tangan di dekat dada dan tekuk sikumu. Petinju sering menggunakan postur ini untuk melindungi organ vitalnya. Jangan memotong jalan. Berjalanlah searah dengan kerumunan dan perlahan menepilah. Tetap hati-hati ya, jangan halangi orang lain. Bisa-bisa kamu malah terjerembab. Kalau kamu bersama keluarga, panggul saja anakmu dan biarkan mereka yang kurang tahan banting berjalan di depan. Dengan begini, kamu akan bisa mengatur gerakan dan tidak akan kehilangan jejak. Kalau kamu diserang seseorang dari belakang, injak kakinya. Pakai kekuatan penuh ya biar mantap dan arahkan ke bagian atas punggung kaki. Pukulan ini bisa membuat tulang kakinya cedera, bahkan patah. Nah, kesempatanmu buat kabur. Kalau kamu terkunci di dalam bagasi mobil, coba beri sinyal SOS ke orang lain yang ada di luar. Begini caranya. Terlebih dahulu, cari kabel lampu belakang mobil. Biasanya, pada tiap lampunya terdapat 2 utas kabel. Dengan benda tajam yang kamu dapat di bagasi, potong salah satu kabelnya. Lalu, sambungkan lagi kedua ujung kabel agar lampunya berkedip. Kalau rem mobilmu tiba-tiba blong, minta penumpangmu, kalau ada, untuk mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian, nyalakan lampu hazardnya. Beritahu pengemudi lain, kamu sedang dalam situasi darurat dengan menyalakan klakson mobil dan lampu jarak jauh. Injak pedal rem dengan gerakan kuat dan cepat. Begitulah caramu menimbulkan tekanan pada sistem rem. Kalau sudah, perlahan turunkan gigi dan pindah ke posisi L. Kalau mobilmu pakai gearbox mekanik, tekan pedal kopling. Gunakan rem manual dan tetap hati-hati. Dengan gerakan mendadak, mobilmu akan mulai berputar-putar. Untuk menurunkan kecepatan, belokkan mobil ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Saat berjalan di atas es, kamu tercebur ke air super dingin ya? Menepilah, tapi jangan berpegangan pada pinggiran es karena lapisannya akan terus patah dan kamu pun akan kelelahan. Lecutkan kakimu sampai posisi badanmu horizontal di dalam air. Segera keluar dan naik ke atas es dengan cara merayap. Kalau sudah sampai, jangan berdiri. Rebahkan dirimu agar berat badanmu tersebar merata. Dengan begini, es kemungkinan besar tidak akan pecah. Cara paling efektif untuk menolong orang yang tersedak adalah dengan manuver Heimlich. Tapi, bagaimana kalau kamu sendiri yang tersedak dan tidak ada orang lain di dekatmu? Kepalkan satu tangan dan tempelkan jempolmu di atas pusar, di bawah tulang rusuk. Gunakan tangan satunya untuk memegang kepalanmu. Lalu bungkukan badan di atas tepi meja atau kursi. Tekan perut atasmu dengan gerakan cepat. Ulangi sampai kamu sembuh. Atau kamu bisa mengambil posisi merangkak. Kemudian lecutkan kedua lenganmu. Kamu akan jatuh di lantai dengan kedua lengan terentang ke depan. Dada dan perutmu membentur lantai. Gerakan ini akan mendorong udara keluar dari paru-paru, sehingga akan mengeluarkan benda yang tersangkut di saluran pernafasanmu. Prosesnya memang menyakitkan, tapi nyawamu bisa tertolong. Saat kamu berada di laut dan melihat pusaran air terus mendekat, jangan panik. Amati arah putarannya, lalu berenanglah di tepinya. Manfaatkan arus pusaran ini untuk keluar dari bahaya. Kalau kamu melawan arah, kemungkinan kamu malah akan terseret ke dalamnya.
Selain itu, kekuatannya mungkin akan melemah dan hilang saat berada di dasar air. Jadi, kalau kamu terjebak di pusaran air, tarik nafas dalam-dalam dan tunggu sampai kamu bisa berenang menjauh kemudian naik lagi. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh bebas, rebahkan diri dalam posisi telentang, lalu rentangkan tubuhmu. Lemak dan otot di tubuhmu bisa lentur. Keduanya akan meredam benturan. Kalau tidak bisa berbaring, duduk juga boleh, asalkan jangan berdiri. Punggungmu punya fungsi serupa dengan kantong udara pada mobil. Jangan lupa lindungi kepalamu. Sebaiknya posisikan satu tangan di depan wajah dan tangan satunya di belakang leher. Badai petir bisa saja datang saat kamu berada di tempat yang benar-benar terbuka. Berlutut atau berjongkoklah dan tempelkan kepalamu di antara kedua lutut. Tutupi telingamu dengan tangan. Kalau ada benda tinggi di dekatmu, menjauh saja. Jarak amanmu dengan benda itu setidaknya 2 kali tingginya. Pertimbangkan juga orang lain. Kalau kamu bersama beberapa orang, segera berpencar sampai badainya reda. Kalau kamu terjebak di bawah puing-puing, misalnya saat terjadi gempa bumi, kamu harus melindungi organ pernafasanmu. Selain itu, gunakan nafasmu seefisien mungkin. Lepas bajumu, lalu ikat bagian bawahnya. Gunakan untuk menutupi kepalamu. Ikatan bajumu tadi harus berada di atas kepala. Penutup darurat ini akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Penutup ini juga akan memberi tambahan oksigen selagi kamu mencoba bangun. Kalau kamu melihat tornado sedang mendekat dan rumahmu tidak punya ruang bawah tanah, berbaringlah di bak mandi. Gunakan bantal untuk melindungi kepalamu dari benda-benda yang mungkin runtuh. Menurut para ahli, sistem jaringan air di dinding kamar mandi bisa memperkuat strukturnya. Tapi kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar, pilihlah tempat yang lebih aman, misalnya lemari pakaian. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado akan semakin baik. Dalam kebakaran rumah, asap memang paling mematikan. Kalau kamu terjebak di dalam bangunan yang sedang terbakar, cari jalan keluar terdekat dengan merunduk dan merangkak. Biasanya, asap akan naik sampai ke langit-langit, sehingga posisi ini akan membantumu terhindar darinya. Tutupi mulutmu dengan kain atau sapu tangan kalau ada. Fungsinya untuk memfilter asap. Kalau kamu terjebak di dalam pasir isap, usahakan kepala dan lenganmu tetap di permukaan pasir. Gerakan kakimu secara hati-hati. Pasir isap akan mengisi celah yang tadinya terisi. Kalau sudah berhasil, segera ambil posisi telentang agar berat badanmu menyebar. Tetap lakukan gerakan-gerakan kecil sampai kakimu terlepas. Kamu juga bisa menggerakkan kedua tanganmu seperti renang gaya punggung. Kakimu akan lebih mudah tertarik keluar. Kalau kamu terjebak dalam timbunan salju longsor yang sangat banyak, coba terus naik. Caranya, gerakan seluruh tubuhmu seperti berenang melawan arus sungai. Saat longsoran terasa melambat, angkat lengan, kaki, atau tongkat ke permukaan salju. Dengan begini, regu penyelamat akan lebih mudah menemukanmu. Dengan tangan satunya, buat kantong udara kecil di depan wajahmu. Pelankan ritme nafasmu untuk menghemat udara. Tapi intinya, kalau hal yang sama terus saja menimpamu, berarti kamu memang apes kan? Jangan ajak-ajak aku deh kalau kamu mau piknik.